Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Jaltunisa. Saya dari program bimbingan konseling 2021. NIM saya 218620101871. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling psikodinamika. Psikoanalisis ini adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud sendiri psikiater asal Austria, bisa disebut bapak psikoterapi modern karena beliau salah satu yang menemukan teknik talk terapi atau yang bisa disebut terapi dengan ngobrol. Menurut Sigmund Freud, manusia itu memiliki struktur pikiran sadar, prasadar, bawah sadar. Struktur pikiran itu kan dibagi menjadi 3: prasadar, sadar, prasadar, bawah sadar. Biasanya itu disebut iceberg atau bongkahan batu yang sangat besar, kayak prasadar, tidak bawah sadar. Prasadar Sorry itu ga, sedikit tapo itu maksudnya sadar. gunung es yang di atasnya. Kalau prasadar itu di tengah-tengahnya. Kalau bawah sadar itu di bawahnya lagi. Kalau kayak gini, kalau dihitung dari 100%, kalau sadar itu sekitaran 30, kalau prasadar 30, kalau bawah sadar itu 40. Dari 100%-nya itu bawah sadar kita itu lebih banyak ya. Nah, dari itu perilaku kita itu tergantung dari masa lalu kita, kayak gitu. Itu pikiran dari psikoanalisis Sigmund Freud. Pikiran sadar itu yang kita sadari dan kita ketahui, yang sedang kita pikirkan atau yang kita rasakan dan yang bisa kita ingat. Contohnya seperti ini. Kita kalau ke suatu tempat baru, kita akan melihat Google Maps dan kita akan melihat jalan dengan yang kita arahkan dari pikiran kita, kayak belok ya kita belok, kalau kita kanan ya kita kanan, kayak gitu. Itu pikiran sadar kita. Kalau pikiran prasadar, pikiran prasadar itu terdiri dari segala sesuatu yang berpotensi dibawa ke dalam pikiran sadar, kayak gitu. Kalau pikiran bawah sadar itu yang tidak kita sadari dan kita ketahui, tetapi mempengaruhi sebagian besar kondisi psikologi kita. Biasanya berasal dari pengalaman masa lalu terpendam, biasanya itu otomatis. Meskipun memang kita tidak menyadari pikiran bawah sadar kita itu, kita tidak menyadari pikiran bawah sadar kita itu berperan dalam hidup kita, karena pikiran bawah sadar kita itu terjadi otomatis kita lakukan. Sebagian besar kondisi psikologi kita itu terpengaruhi oleh pikiran bawah sadar kita. Nah, biasanya pikiran bawah sadar berasal dari pengalaman masa lalu yang terpendam, kayak gitu. Contohnya kayak gini. Kalau kita sudah biasa berangkat ke kampus, awal kita ke kampus itu kan kita kayak, oh iya habis ini melegok, habis ini belok ke kiri, ke kanan, kayak gitu kan. Itu pikiran sadar kita. Kalau pikiran bawah sadar kita itu sudah otomatis dan sudah terpendam di masa lalu, di pikiran kita. Ya contohnya itu, kita berangkat ke kampus, kalau sudah terbiasa dengan jalanan kampus, kita akan secara tidak sadar, cara bawah sadarnya kita lewat jalan yang kayak gitu-gitu aja kan, kayak ya udah sesuai jalan kayak gitu, dan tiba-tiba sampai ke kampus, dan itu disebut pikiran bawah sadar kita. Nah, ada 3 struktur kepribadian menurut Sigmund Freud, yaitu id, ego, super ego. Id sendiri yaitu bisa disebut prinsip kesenangan, yaitu yang memunculkan keinginan
untuk memuaskan kesenangan-kesenangan seksual tanpa memperdulikan aturan atau batasan. Kayak gitu. Itu it. It itu kayak kepuasan yang kita inginkan sekarang itu juga. Itu it. Kalau super ego itu prinsip, bisa disebut prinsip moral yang bertugas untuk menyelaraskan diri dengan aturan, norma, dan batasan yang ada dalam masyarakat. Masyarakat yang mengatur kita agar lebih terkendali kayak gitu. Dan ego itu prinsip realitas, bisa disebut prinsip realitas ya. Ego ini berhadapan langsung dengan dunia eksternal atau dunia luar, guys. Bertugas untuk menyeimbangkan antara it dan super ego. Jadinya tiga-tiganya itu saling berhubungan. Kayak contohnya it itu seperti keinginan saat itu pun juga kayak gini. Kita ingin yang enak-enak itu kayak itu it. Kayak kita ingin makan yang enak, kita ingin minuman yang enak, tempat tinggal yang enak, terus kayak menonton bioskop yang bagus, pengen membeli baju yang banyak kayak gitu. Nah, dan super ego itu yang menyadarkan kita, bukan menyadarkan sih, yang sepertinya itu yang menyelaraskan diri kita. Kayak gini, kita mau contohnya itnya ini mau memukul orang, kita kesel sama orang itu, kita udah gila, tonjok aja, kayak bully aja, gini aja kayak gitu. Dan super egonya kita itu bilang, jangan, dia itu teman kamu, kalau kamu tonjok kalian akan bertengkar kayak gitu. Itu super egonya kita yang bilang seperti itu. Dan otomatis kan itu kan nggak mau diatur kayak gitu modelnya, kayak nggak mau kalau keinginan aku kamu bantah, itu nggak mau kayak gitu. Jadinya super ego ini tarik-tarikan. Nah, meskipun kita mempunyai kita masih mempunyai batasan atau aturan, yaitu super ego. Kalau super ego itu seimbang, kita akan enak. Kita bisa memuaskan kesenangan kita tanpa melanggar aturan atau norma yang ada di sosial atau masyarakat kayak gitu. Kayak kita kesel sama seseorang, kalau super egonya ini seimbang sama kayak itu enak. Kita kayak nggak usah nonjok orang, nggak usah, pokoknya yang melanggar aturan tuh nggak usah, kita alihkan aja. Kayak kita menonjok bantal kita kayak gitu kalau di rumah. Itu kalau kalau super ego itu seimbang. Tapi kan kadangkala tiga struktur kepribadian kita itu tarik-tarikan, kayak nggak mau ada yang ngalah gitu. Kalau itu tuh ngotot harus memuaskan kepuasannya itu, kepuasan kesenangannya itu. Maka dari itu, jika super ego tidak menemukan titik tengah, maka mereka akan menimbulkan kecemasan atau gugup atau something strong dengan diri kita. Nah, akhirnya diperlukan satu struktur kepribadian, yaitu ego. Ego ini sendiri sebagai jembatan antara pikiran kita dengan realis. Itu hukumnya di bawah sadar. Super ego sadar dan bawah sadar juga. Sedangkan ego itu pasti disadar. Struktur kepribadian.
struktur kepribadian ini sangat memainkan amat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita dan perilaku kita. Itu dipengaruhi oleh struktur kepribadian. Nah, 3 struktur kepribadian itu saling berhubungan juga dengan pikiran sadar, prasadar, bawah sadar. Nah, selanjutnya itu ada mekanisme pertahanan atau mekanisme pertahanan. Ada banyak mekanisme pertahanan itu yang mempengaruhi struktur pikiran kita. Tetapi yang saya sebutkan hanya 5, yaitu 1, represi. Represi sendiri itu sebuah perasaan atau dorongan yang disembunyikan dan dipaksakan untuk masuk ke alam bawah sadar kita karena tidak dapat diterima oleh pikiran kita, oleh tubuh kita, kayak gitu. Represi sendiri itu perasaan atau dorongan yang disembunyikan dan dipaksakan untuk masuk ke bawah sadar kita karena dapat mempengaruhi pikiran kita dan tidak dapat diterima oleh sosial, kayak gitu. Contohnya kayak kita tiba-tiba jatuh di depan umum itu kan kita merasa malu, kita merasa melihat orang tuh kayak takut, kayak gitu. Di dalam tubuh kita itu kayak kita itu melakukan mekanisme pertahanan, kayak udahlah lupain itu, nggak banyak orang yang tahu kok, kayak gitu. Itu didorong terus ke bawah sadar kita, walaupun di pikiran sadar kita itu hilang, tapi di pikiran bawah sadar kita itu ada. Soalnya kan di bawah sadarnya kita itu kayak kita tuh terus memikirkan itu tuh bisa disebut bawah sadar. Kalau sadar itu kayak kita memikirkan, kita akan melakukan kayak itu. Kalau bawah sadarnya kita itu di pikiran. Yang kedua itu regresi. Regresi sendiri yaitu kembali ke masa perkembangan sebelumnya yang dianggap lebih aman. Contohnya seperti ini. Ada ibu-ibu umur 40-an kayak gitu. Tapi dari postur tubuhnya itu tidak menandakan dia itu umur 40-an kayak gitu. Kayak masih muda kayak gitu. Dan dia emang cocok kalau memakai barang-barang yang anak muda pakai gitu. Itu menurut saya sih itu regresi kayak gitu. Kayak kembali ke masa perkembangan yang belum tercapai. Kayak inner child kita yang tidak tersampaikan kayak gitu. Dan ketiga yaitu proyeksi. Proyeksi sendiri itu memiliki perasaan atau dorongan yang dianggap tidak dapat diterima secara sosial. Dan kemudian dorongan itu dibuat seolah-olah terlihat pada orang lain. Contohnya seperti ini. Kayak kita benci sama seseorang, kayak jengkel sama seseorang itu, tetapi kita itu menganggap itu kan sebenarnya kita yang benci, tetapi di pikirannya kita itu menganggap dia yang benci kita, kayak gitu. Itu proyeksi. Itu bisa disebut proyeksi. Kita mengalihkan pikirannya kita buat orang lain, kayak itu. Kayak kita berpikiran kalau orang itu yang benci sama kita, padahal kita yang benci sama orang itu, kayak gitu. Itu proyeksi. Formasi reaksi yaitu bertindak sebaliknya dengan apa yang ada di dalam perasaan atau dorongan biasanya berlebihan, kayak gitu. Itu formasi reaksi atau reaction formation, yaitu sublimasi. Sublimasi sendiri yaitu mengekspresikan dorongan dengan cara yang lebih dapat diterima secara sosial. Dorongannya itu bisa diterima secara sosial. Contohnya kayak kita kesel sama seseorang, kita kan nggak bisa tiba-tiba nonjok orang itu. Mesti kan kayak kalau kita tiba-tiba nonjok itu kan namanya melanggar norma kan. Jadinya kita
mensublimasi dengan cara kita pulang ke rumah, kita menonjok bantal kita seakan-akan bantal kita itu orang yang kita benci itu, kayak gitu. Itu sublimasi. Nah, sekarang tentang hubungan antara konseli dan konselor untuk menciptakan kondisi terapeutik. Terapis psikodinamik saat ini memandang bahwa komunikasi emosional antara mereka dan kliennya sebagai cara yang berguna untuk memperoleh informasi dan menciptakan koneksi. Terapis ingin menghasilkan perubahan hubungan pemindahan harus diselesaikan. Nah, jika terapi ingin menghasilkan perubahan hubungan pemindahan harus diselesaikan. Proses pengerjaan terdiri dari eksplorasi, materi, dan pertahanan bawah sadar. Dan transferensi adalah peralihan ketidaksadaran klien kepada analisis perasaan dan fantasi pikiran seorang klien yang merupakan reaksi terhadap orang lain yang secara signifikan di masa lalu klien. Kan Sigmund Freud memandang manusia itu disadari oleh masa lalu, kayak gitu. Nah, jika terapi ingin menghasilkan perubahan, hubungan pemindahan harus diselesaikan. Proses pengerjaan terdiri dari eksplorasi, materi, dan pertahanan bawah sadar yang sebagian besar berasal dari masa lalu. Penyelesaiannya dicapai dengan mengulangi penafsiran, dengan mengeksplorasi bentuk-bentuk perlawanan. Kesimpulannya yaitu kita sangat dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar sendiri itu kan dari dalam pikiran kita, dari masa lalu lah bisa dibilang. Dan kita itu hindari self talk atau ngomong dalam diri kita sendiri gitu loh. Dan kebiasaan berpikiran bersifat negatif, kayak pikirannya kita tuh salah terus, itu hindari ya. Dan sadari gejolak dinamika antara id, ego, superego, dan seimbangkan ketiganya. Kalau id, ego, superego itu seimbang, itu akan sangat enak, walaupun itu sangat sulit. Dan gunakan defism, mekanisme yang tepat, atau mekanisme pertahanan itu yang tepat. Kayak tidak harus monoton satu mekanisme pertahanan, soalnya mekanisme pertahanan itu sangat banyak dan kita bisa memilih mekanisme pertahanan yang kita inginkan, kayak gitu. Sekian dari video tugas ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.